segala permohonan hatiku, ku nyatakan padamu segala keinginanku, karena ku tahu semua mungkin bagimu. Semuanya dalam hidupku, Kaulah satu yang memberi kemenangan bagiku. Segala doa, segala permohonan hatiku, ku nyatakan padamu segala keinginanku, karena ku tahu semua mungkin bagimu. Kaulah satu yang mengerjakan semuanya dalam hidupku, Kaulah satu yang memberi kemenangan bagiku. You are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus, you are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus, you are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus, you are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus. Kaulah satu yang mengerjakan semuanya dalam hidupku, Kaulah satu yang memberi kemenangan bagiku. You are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus, you are the one, you are my God, you are my Lord, you are Jesus, you are the one. Yes, you are my Lord, you are my Jesus. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita bersyukur buat kesempatan yang baik yang Tuhan beri, di mana Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Tepat di hari ini kita bersama-sama beribadah tepat di ulang tahun yang ke-71 untuk gereja kita. Mari kita lakukan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dan di beberapa waktu ke depan baru kita akan bersama-sama di tempat atau di gereja kita akan melangsungkan ibadah
ucapan syukur khusus untuk ulang tahun gereja kita yang ke-71. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akui bersama bahwa pertolongan kita datang hanya dari Allah pencipta langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan dan terus memelihara dengan kesetiaannya. Kasih karunia anugerah sejahtera Allah Bapa kita, sukacita damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Shalom. Ada damai sejahtera, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Isa Al-Masih Cirebon. Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan pakai gereja ini selalu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mungkin hari-hari ini banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Hal-hal sulit terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Hal-hal sulit yang bahkan mungkin tidak dapat kita mengerti. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik adanya. Amin. Puji Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, Dia Tuhan tetap baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam setiap kehidupan kita, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Mari kita mau nyatakan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembah, oh ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, mari katakan, Dia Tuhan yang baik. Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau. Oh haleluya. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu ku membalas kasih-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya. Ku rindu
tidak pernah meninggalkan Engkau. Dia selalu setia denganmu. Mari angkat pujianmu, penyembahanmu bagi Dia. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Dia Allah yang layak untuk disembah. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Bapa. Kau Tuhan yang baik. Haleluya. 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 Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Selalu menolongku. Amin. Dia selalu menjagamu. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari naikkan ucapan syukur lewat pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sungguh Dia Allah yang baik. Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami setiap umat-Mu datang dengan penuh iman, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin waktu-waktu ini sulit kami lewati, tetapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan, kami setiap jemaat-Mu mau datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami mau naikkan pujian kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita melewati masa-masa yang sulit, ya, PPKM kita mungkin dibatasi kegiatan-kegiatannya. Bahkan mungkin ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang
sedang sakit, ya, sedang kesulitan, tapi percayalah bahwa Dia Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi, Dia Tuhan yang tetap baik, merancangkan segala sesuatu yang baik. Ketika kita bergantung percaya padanya, Dia Tuhan yang akan selalu menolong kita. Amin. Kita angkat pujian, sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Mari kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan dengan penuh iman. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Katakan sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sungguh Dia Allah yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau menyiapkan hati pikiran kita untuk kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini mari ambil waktu sejenak untuk benar-benar menghargai pertemuan dengan Tuhan. Untuk benar-benar duduk diam dan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau berserah kepada Tuhan. Haleluya. Segala cita-citaku masa depan
Mari katakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau berserah di hadapan-Mu Tuhan, biar Engkau pakai kehidupan kami. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu, jadikan kami terang-Mu. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, dan kami mau bawa bangsa-bangsa di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa, pakai setiap kami Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Waktu pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Pak Pendeta Simon. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 bagian B. Yohanes 15 ayat yang ke-16 bagian B. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah bertumbuh dan berbuah di masa yang sukar. Demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 16b. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, bertumbuh dan berbuah adalah suatu ciri atau tanda yang dicari dalam hidup anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan. Pertumbuhan adalah satu cara untuk menjadi dewasa
dan mampu menghasilkan buah. Namun banyak orang Kristen yang meski sudah tahunan mengikut Kristus tapi sama sekali tidak bertumbuh. Mereka seperti bayi-bayi rohani yang hidupnya penuh dengan tangisan, keluhan, kemarahan ketika lingkungan tak membuatnya bahagia, membuatnya senang atau membuatnya nyaman atau mudah. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan menghendaki agar kita menghasilkan buah. Bukan hanya menghasilkan buah, tapi buah yang tetap. Menghasilkan buah itu merupakan sebuah proses atau merupakan sebuah kondisi yang tidak mudah, tidak otomatis. Tapi ada proses-proses yang perlu dilalui oleh setiap orang percaya. Terlebih lagi tetap berbuah di segala musim kehidupan. Ini tentu saja menjadi suatu persoalan lain lagi yang tentu ini tidak mudah tercapai atau dapat kita lakukan. Namun itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah destiny yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita, orang percaya, murid-murid Tuhan. Menghasilkan buah di segala musim. Wong menjadi berkat atau menghasilkan buah dikala hidup ini dipenuhi dengan berkat Tuhan, itu juga bukan perkara yang mudah. Apalagi menghasilkan buah menjadi berkat dikala kita sedang, tanda kutip, tidak diberkati, tidak hidup dalam kelimpahan. Waduh, ini tentu bikin kita garuk-garuk kepala. Apa bisa ya? Apa mungkin saya bisa menghasilkan buah di masa yang sukar? Suatu kali Tuhan mengutuk pohon ara karena pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Sementara Tuhan Yesus sudah mencari dari cabang ranting yang satu ke cabang ranting yang lain. Dan akhirnya Tuhan mengutuk pohon itu karena tidak menghasilkan buah. Tentu kita tidak ingin kedapatan sebagai orang percaya yang tidak menghasilkan buah. Kita tidak ingin ketika Tuhan sedang memperhatikan hidup kita, kita kedapatan kita tidak menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi nama Tuhan, penting sekali bagi kita untuk kita mengetahui rahasia bagaimana kita tetap menghasilkan buah di masa yang sukar. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, untuk kita bisa menghasilkan buah, tentu yang perlu dilakukan pertama-tama kita harus menjadi pribadi yang bertumbuh. Pertumbuhan akan menjadikan kita semakin dewasa. Memang pertumbuhan itu berasal dari Allah. Paulus mengatakan bahwa Apolos menyiram, Paulus menanam, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Pertumbuhan itu
dianugerahkan Tuhan kepada kita. Yang artinya bahwa sumber pertumbuhan itu adalah Tuhan. Kita tidak bisa dengan upaya kita, dengan kekuatan kita dapat bertumbuh. Pertumbuhan kita dapatkan hanya ketika kita tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Pertumbuhan hanya ketika kita dapatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Pokok anggur yang benar itu membuat kita akan bertumbuh menjadi manusia atau pribadi yang Allah Bapa kehendaki. Di luar Yesus Kristus tentu kita tidak akan bisa bertumbuh seperti yang Bapa kehendaki. Kita hanya mampu bertumbuh ketika kita terus melekat. Dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan bahwa orang benar, mereka yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yaitu pohon yang terus akan mendapatkan sumber pertumbuhan. Karena air adalah media yang dipakai untuk sari-sari makanan itu dapat merasuk dalam tumbuh-tumbuhan. Saudara yang dikasih nama Tuhan, kita akan terus menjadi pribadi yang terus bertumbuh dewasa ketika kita terus mengikatkan diri kita di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang adalah hati Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, itu merasuk dalam diri kita. Ketika kita merenungkan firman itu, ketika kita menerima firman itu dan menjadikan kebenaran firman itu sebagai kebenaran yang kita hidupi, kita mentaati kebenaran firman itu. Kita begitu tekun menjalani kebenaran firman itu. Disitulah kita akan diubah. Walaupun tidak terlihat, tapi pasti kita akan diubah menjadi pribadi yang semakin dewasa. Cara pandang kita mulai berubah. Tidak lagi seperti dunia, tapi kita memiliki cara pandang dan pikiran Kristus. Di mana kita melihat segala sesuatu, kita menilai segala sesuatu seperti Kristus menilai. Kita mulai memperhatikan segala sesuatu secara rohani. Demikian juga ketika kita terus tetap tinggal dalam Kristus, di mana kebenaran firman Allah itu kita hidupi, kita mau mencoba taati, maka pelan-pelan, terus-menerus kita akan dirubah karakter kita. Kita akan menjadi pribadi yang dipenuhi dengan kasih Bapa. Karena kasih Kristus itu terus mengalir dalam diri kita. Kasih Kristus itulah yang terus menggerakkan kita, mendorong kita untuk kita berbelas kasih seperti Kristus. Untuk kita juga berperasaan seperti Kristus, berpikir seperti Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, Yesus Kristus digambarkan seperti pokok anggur yang benar, yang sejati. Dia adalah sumber pertumbuhan, bahwa hanya tetap tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan terus bertumbuh
semakin lama semakin dewasa. Jika semakin hari kekristenan kita tidak berubah, karakter Kristus tidak semakin nampak dalam diri kita patut curiga. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan kita sedang tidak dalam arah pertumbuhan yang benar. Mungkin kita sedang mandek dalam tingkat pertumbuhan yang lampau. Tuhan mengendaki agar kita semakin dewasa supaya kita mampu menghasilkan buah, yaitu satu kehidupan yang menjadikan kita dapat dipercayai oleh Allah untuk menjadi sahabat Allah, di mana Allah akan menaruh isi hatinya, Allah akan menaruh belas kasihnya, Allah akan menaruh pemikirannya di dalam hidup kita. Firman Tuhan selalu memberikan gambaran yang jelas. Suatu kali orang terkejut atau dikejutkan dengan keberadaannya ketika dia sampai ke surga. Dia dijadikan terkejut karena saat itu selagi dia hidup dia tidak pernah ketemu dengan Yesus. Tapi jawaban Yesus atau sambutan Yesus saat itu di surga begitu mencengangkan hatinya. Dia katakan, baik sekali engkau hai hambaku, karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Bukan itu saja. Orang itu juga dikagetkan dan dia mengatakan, kapan Tuhan aku mengunjungimu ketika engkau sedang sakit? Kapan Tuhan aku memberi makan engkau ketika engkau kelaparan? Dan saat itu Tuhan mengatakan, pada waktu engkau mengunjungi salah satu saudaraku yang sakit, sebetulnya engkau sedang mengunjungi aku. Ketika engkau memberi makan kepada saudaraku yang sedang kelaparan, saat itu engkau sedang memberi makan aku. Saudara yang dikasih nama Tuhan, itulah mengapa Tuhan sekali lagi menghendaki agar kita menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah yang tetap. Karena Tuhan ingin mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar melalui kita atau di dalam kita. Allah ingin menjadikan kita alat kemuliaan Tuhan, saluran kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan mata Tuhan, kepanjangan kaki Tuhan, untuk menjangkau mereka-mereka yang sedang dalam kesusahan atau dalam pergumulan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, bertumbuh dan berbuah di masa yang sukar, apakah mungkin? Sebagai orang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan bertindak di dalam kita, melalui kita. Seringkali pandangan umum dan kita juga seringkali berpikir bahwa ketika Tuhan atau seandainya Tuhan memberkati aku akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka yang ada di pinggir jalan tidak beruntung, mereka yang tidak punya pekerjaan.
Namun saudara yang dikasih nama Tuhan, kita tahu bahwa kelimpahan tidak otomatis selalu menggerakkan kita untuk murah hati, untuk berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, sedang tidak beruntung. Karena kecenderungan manusia adalah egois, cinta kepada diri sendiri, tidak mau rugi, tidak mau repot. Dan tren dunia atau filosofi dunia, mereka yang terbesar adalah mereka yang dilayani, mereka yang terhormat. Namun di dalam kekristenan, Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan, siapa yang ingin menjadi yang terbesar, maka dia harus menjadi yang terkecil. Ia harus menjadi seorang pelayan, ia harus melayani. Siapa kira atau siapa menduga bahwa di tengah-tengah krisis atau di tengah-tengah pandemi ini kita bisa menjadi berkat, kita bisa menghasilkan buah. Mungkin tidak banyak yang berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik, atau mungkin ini adalah kesempatan yang paling baik di masa pandemi ini untuk kita menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Kebanyakan orang berpikir, aduh bagaimana ini? Aduh kalau begitu kita tidak bisa menjadi berkat. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Saudara yang dikasih nama Tuhan, pandemi yang sedang terjadi sekarang ini sesungguhnya sedang memberikan satu kebenaran, sedang membukakan akan keterbatasan manusia, akan kerapuhan manusia. Mungkin 5 hari yang lalu kita masih bisa mendengar suara teguran, sapaan dari sahabat atau orang yang kita kenal atau mungkin orang yang kita kasihi. Tetapi saat ini mereka sudah tidak terdengar lagi. Sudah tidak terdengar karena pandemi ini mereka yang nampaknya tidak apa-apa, tidak masalah dengan kesehatan. Tapi mereka toh akhirnya jadi korban dan salah satu dari antara mereka yang meninggal. Tidak ada orang yang bisa memberikan jaminan dan benar-benar memastikan bahwa beberapa saat ke depan kita tetap sama, mereka tetap sama. Disinilah kerapuhan manusia. Di sini kita dibawa kepada sebuah kenyataan bahwa kita perlu menghargai saat-saat kita sehat. Kita perlu menghargai saat-saat kita bisa bersama, bersendaguro. Dan mungkin kita bisa menghargai saat-saat mungkin kita bertengkar, berselisih pendapat. Ada salah seorang hamba Tuhan yang menuliskan dengan sebuah pernyataan begini. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, sesungguhnya adalah waktu yang terbaik untuk menghargai kebersamaan. Untuk anak-anak, kalau anak-anak mungkin suka rewel, suka nakal, menjengkelkan, bikin kotor rumah, kita diajar untuk bersyukur karena masih bisa bersama-sama dengan mereka.
Hamba Tuhan itu menasihati jangan marahi mereka atau beritahu mereka dengan lembut, ajari mereka menghargai waktu yang ada saat ini. Karena bisa saja mereka akan kehilangan kita atau kita akan kehilangan mereka. Demikian juga untuk suami dan istri. Kalau mungkin istri atau suami sering menjengkelkan, tidak kooperatif, ya, sering ngomel-ngomel melulu, saat ini bersyukurlah. Berarti pasangan kita masih hidup, masih ada. Jangan ajak mereka bertengkar. Demikian juga untuk tetangga atau untuk teman, rekan bisnis yang kadang-kadang menjengkelkan kita, bahkan mungkin merugikan kita. Bisa bersama-sama dengan mereka itu adalah sebuah berkat tersendiri atau nilai tambah di kebahagiaan kita. COVID bagi diri kita sendiri sesungguhnya membawa sesuatu yang negatif, tapi satu hal yang positif kepada kita. Saat ini COVID menyadarkan kita untuk menghargai kebersamaan dengan orang lain. Di mana saat ini kita rindu untuk berpelukan, untuk bergandengan tangan, untuk bercengkerama, nongkrong bareng, tapi tidak bisa. Bisa dilakukan tetapi dalam dunia maya, dunia online, begitu. Namun di sisi lain inilah kesempatan. Sesungguhnya banyak orang yang saat ini sedang frustasi karena mungkin kesehatan mereka sangat kronis. Ekonomi mereka kolaps. Kejiwaan atau mental mereka goncang. Disinilah sesungguhnya waktu yang baik untuk kita menghasilkan buah. Di mana kita, kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Kehadiran kita menjadi kepanjangan tangan dari Kristus yang menyapa mereka, yang menopang mereka, yang menghibur mereka. Bukankah terang lilin itu akan benar-benar dirasakan terang ketika ditempatkan di tengah kegelapan? Lilin tidak akan berfungsi ketika ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lampu-lampu yang terang. Lilin itu seperti seakan tidak berguna. Saudaraku, seberapa kecil atau seberapa besar kemampuan saudara saat ini? Sesungguhnya inilah waktu yang baik untuk kita tetap bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dan buah yang tetap. Yaitu di mana kedewasaan kita sebagai orang percaya. Ketika kita terus melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sumber daya, kemampuan yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita hargai. Tapi justru saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita menghasilkan buah, menjadi berkat bagi sesama kita, dan kehadiran kita menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat untuk terus berjuang, bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan menghasilkan buah yang tetap sekalipun di masa yang sukar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan kesempatan hari ini. Kita angkat sebuah pujian, jalanmu tak terselami setiap kali. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi naikkan dengan segenap hati kita, jalan-Mu tak terselami oleh kami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Inilah yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Engkau setia terhadap janji-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun atas setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang terjadi atas umat-Mu, dan kasih karunia-Mu cukup Tuhan. Kasih karunia-Mu mampu memberikan kami kekuatan, kesanggupan untuk kami menghadapi apapun yang Kau izinkan terjadi. Oleh karena itu biarlah Tuhan Kau yang terus memampukan kami berharap kepada Tuhan. Engkau yang memampukan kami terus melekat kepada Tuhan. Engkau yang memampukan kami terus menanti-nantikan Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong umat-Mu. Engkau yang sanggup membawa kehidupan kami kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau telah melawat kami. Engkau telah menyembuhkan kami. Engkau telah memerdekakan kami. Engkau telah memberikan kemenangan kepada setiap kami dari setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Terimalah pujian, syukur.
terimalah penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah, menikmati sukacita, lawatan dan kehadiran Tuhan yang menyapa kita dalam firman-Nya. Mari saudaraku yang dikasih nama Tuhan, kita terus lanjutkan kehidupan kita dengan terus penuh pengharapan. Sebab kasih Tuhan sempurna atas kita, penyertaan-Nya nyata atas hidup setiap kita. Kita bersyukur pagi ini boleh bersama-sama beribadah sekalipun kita berbeda tempat. Namun kasih karunia Tuhan mempersatukan kita, damai sejahtera-Nya memberikan kita sukacita dan pengharapan. Juga hari ini kita bersyukur dan bersukacita bertepatan dengan ulang tahun gereja kita. Ada saudara kita yang berulang tahun di pekan ini. Mari kita akan bersama sapa dan kita akan doakan mereka. Yaitu yang pertama Bapak Daud Agus, tanggal 2 Agustus yang lalu ulang tahun. Kemudian selanjutnya adalah Saudara Daniel Vigianto, tanggal 4 Agustus. Saudara Godvaldo Gonzales, tanggal 5 Agustus. Dan Saudara Jeremy Sutopo, tanggal 7 Agustus. Ibu Tan Kwiwa, 8 Agustus. Kemudian Saudara Bapak Wandi Setiawan, tanggal 8 Agustus. Bapak Sutanto, tanggal 8 Agustus. Kemudian Ibu Wiwi Chandra, tanggal 8 Agustus. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di pekan ini, dan berbahagia bertepatan dengan hari lahir gereja kita yang ke-71. Mari kita bersatu berdoa untuk mereka. Bapa kami di dalam surga, hari ini kami bersyukur dan bersukacita boleh menyaksikan karya dan kasih Tuhan yang nyata atas anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang pada pekan ini berulang tahun. Kami menyerahkan Bapak Daud Agus ke dalam tangan Tuhan. Saudara Daniel Vigianto, Saudara Godvaldo Gonzales, Saudara Jeremy Sutopo, Ibu Wiwi Chandra, Ibu Tan Kwiwa, Bapak Nikodemus Wandi Setiawan, dan Bapak Susanto. Tuhan, Kau yang terus membawa mereka memasuki rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga hidup mereka terus boleh memuliakan Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan rumah tangga mereka, dan terlebih iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Pada pukul 11 nanti akan dilangsungkan doa pernikahan antara Saudari Christine Chandra dengan Saudara Sofian Hartono. Mari kita doakan agar mereka boleh menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Karena masa PPKM level 4, sehingga acara resepsi tentu saja tidak bisa dilangsungkan sebagaimana seharusnya. Tapi biarlah doa kita terus atas mereka, tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, mari kita terus jalani kehidupan dengan protokol kesehatan, karena dari situ kita akan menerima perlindungan dari COVID. Kita akan tetap sehat, kita akan terus tetap melakukan aktivitas kita dengan penuh pengharapan, sebab kasih Tuhan tersedia di sekitar kita, di dalam kita, memampukan kita menghadapi tantangan apapun. Demikian juga saudaraku, mungkin Bapak Ibu yang belum divaksin, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi ke puskesmas yang terdekat atau di tempat-tempat di mana dilangsungkan vaksinasi massal secara gratis. Karena vaksinasi tentu saja itu akan membantu imun tubuh kita. Memang tidak menjamin setelah divaksin kita tidak akan terpapar. Namun setidak-tidaknya itu adalah hasil dari sebuah kajian yang dilakukan pemerintah dan bahkan oleh para ilmuwan, bahwa dengan vaksinasi itu akan menjadi lebih imun. Kita akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi pandemi ini. Kita terus berdoa agar Indonesia tetap sehat, Indonesia terus maju, memasuki ulang tahun yang ke-76 ini. Mari kita
Satukan tekad bersama-sama, kita perangi COVID ini dengan protokol kesehatan ketat. Mari kita terus senantiasa, terus berdoa, kita terus berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita yang sanggup kita andalkan. Di tengah-tengah usaha dan pekerjaan Bapak Ibu yang jalani, terus tetap berharap kepada Tuhan dan percaya. Kasih setia, kuasa Tuhan menyertai dan memampukan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang kasih nama Tuhan, kita bersyukur, kita boleh bersama-sama beribadah. Dan mari kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Saya undang kita semua, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Satu hati kita berdoa. Hari ini kami bersyukur dan berbahagia karena anugerah dan berkat Tuhan Engkau memberkati bangsa kami setelah sekian bulan, hampir 2 bulan, hampir 2 tahun bangsa kami memasuki masa pandemi. Namun sampai saat ini Engkau tetap memelihara bangsa kami. Engkau tetap memberkati pemerintah kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang memungkinkan pandemi ini dapat diatasi. Kami berdoa kiranya Tuhanlah yang terus memberikan hikmat yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan karena COVID, karena kehancuran ekonomi. Bapa, kami berdoa untuk kesatuan negara Republik Indonesia yang Kau berikan ini terus terjalin, terpelihara. Engkau yang terus menggerakkan hamba-hamba-Mu, Engkau yang terus menggerakkan masyarakat bangsa kami untuk menyadari anugerah yang terindah yang harus dijaga, yang harus disyukuri dan dipertahankan. Kami terus berdoa untuk perbedaan-perbedaan kebinekaan yang ada di bangsa ini sebagai anugerah dan berkat Tuhan. Kami boleh menghargainya, kami boleh mensyukurinya dan merawatnya, menjaganya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian kami terus berdoa. Kehadiran gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, kami sebagai orang-orang percaya pun mampu hadir, menangkap apa yang menjadi visi Tuhan, apa yang menjadi hati Tuhan. Sehingga kehadiran kami adalah kehadiran sebagai garam dan terang dunia. Kehadiran yang memberikan berkat, kehadiran yang menjadi saluran kasih Allah, kehadiran yang menjadikan tanda kehadiran Allah yang dapat dirasakan dan dilihat oleh banyak orang. Tuhan yang memberkati hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang mungkin saat ini mengalami kendala dalam beribadah, mungkin saat ini juga mengalami kendala dalam operasional. Tuhan, Engkaulah sang kepala gereja, Engkaulah yang turut campur tangan, Engkaulah yang menyediakan pertolongan, Engkaulah yang memberikan kreativitas, Engkau memberikan kuasa, sehingga setiap anak-anak Tuhan, hamba-hambamu, gerejamu mampu menghadapi pandemi ini dan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pimpinan dan berkat Tuhan untuk pencapaian vaksinasi. Kami terus berdoa untuk mereka yang belum divaksinasi. Bila Tuhan, Engkau Tuhan yang terus memberikan kegerakan atas mereka. Pakai kami semua untuk saling membangun, saling mendorong, untuk kami semua saling melindungi, sehingga tidak ada seorang pun yang jatuh dan tergeletak. Bangsa kami terus kuat, bangsa kami terus semakin maju. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, dan setelah kita berbakti, mari kita pulang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus memberkati kita semua.